Cipika cipiki, cita-cita dan Betaria Sonata, Agnes Monica, Sembilan Naga, wow, Alpha Omega, aku tersasar lagi, astaga. Malah kami ketolong sama Mas JJ karena ini Mas, mungkin karena kami sangat lekat dengan community hardcore dan punk kan. Iya. Jadi Mas JJ menawarkan kami untuk lepas dari tirani tersebut. Gimana tuh menawarkannya? Kamu mau nggak Dongker? Saya lepaskan dari tirani musik punk. Mau? Ya udah kita jalan. Ada dibaptis tuh. Iya. Halo Sobat Tempo, kita bertemu kembali dalam Bincang Santai Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Bersama saya, Bagus Pribadi. Kali ini kita berada di Ruang dan Tempo, serta kedatangan musisi-musisi hebat dan unik yang akan merilis album kolaborasi, dan tentunya akan meramaikan dunia musik Indonesia. Kali ini mereka berkarya di antara seni visual dengan musik. Mereka juga dikenal dengan karya musik yang lirik-liriknya sarkastik, puitis, dan bernada kritik sosial, dengan menyampaikan keresahan dengan cara nyeleneh, tapi bermakna. Serta banyak juga menyisipkan humor gelap, satir, dan absurditas dalam karya-karya visual dan pertunjukannya. Nah, penasaran seperti apa album kolaborasi mereka? Sebelum lebih jauh, mari kita lihat tayangan berikut ini. Cek kebudayaan, cek. Kemasan seni rupa penuh dengan jebakan. 3 hari sudah aku tak makan, kuku berdendam di kebun belakang. Ada pertanyaan di selangkangan, ku butuh jawaban. Di mana jawaban? Kapan jawaban? Adakah jawaban? Semua terlanjur dipamerkan. Supangkat, jim supangkat, jim supangkat, jim supangkat. Mesintik, gejala rohani, gejala kejiwaan. Logika bukan mesin komputer, logika bukan di seni. Ada di balas, sebebasnya seni hanyalah dari hati. Jim supangkat, jim supangkat, jim supangkat. Jim supangkat. Oke Sobat Tempo, di samping gue sudah ada Jason Ranti dan juga personil dari Dongker, ada Mas Delpi Suwaryanto dan Mas Arno Azro. Pagi, selamat pagi. Oke, di sini mereka akan berbagi informasi ya tentang pengalaman di balik proses album I Don't Know and I Don't Care. Betul sekali. Di
Ngopi Ngobrol Inspirasi, Musik Talks. Saya sapa dulu, apa kabar kepada... Baik, Mas Bagus. Ya. Baik sekali saya alhamdulillah hari ini Mas. Album ini kan judulnya I Don't Know and I Don't Care. Untuk Don't Care sendiri itu sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kalian, terutama untuk ngasih nama album ini? Ini apakah untuk permainan kata atau kalian ada kebingungan I don't know and I don't care? Itu kondisi politik kita pasca reformasi. Oke. Betul sekali. Sebenarnya nggak ada sih Mas kalau ditanyain arti, karena Mas JJ mengirim lukisan Mas, lukisan di atas duplek gitu ke kami, terus tulisannya udah I don't know and I don't care, terus cocok nih buat jadi judul album. Oke. Gitu, karena guyonan sebelumnya don't care dan don't care. Don't care tuh I don't care. Jadi anak-anak banyak nyebut bahwa don't care tuh ya dikatakanlah I don't care gitu. Don't care tidak peduli terhadap apapun. Gitu. Padahal mah peduli banget ya terhadap lingkungan gitu. Oke. Tapi bagi orang-orang yang belum dengar album ini gitu kan, udah ada dua single ya gitu yang udah dirilis. Nah, bagi mereka gitu, apa yang pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan Jason Ranti dan Dongker dalam album ini gitu, supaya mereka dengar? Nggak wajib dengar ya. Yang wajib itu sholat. Betul. 5 waktu sholat. Pesan apa dia lah? Pesan apa ya? Untuk Pesan moral. Pesan moral kita nggak bermoral. Kita nggak moral. Sulit kalau ngomongin moral, Benar. jadi munafik. Apa ya? Mungkin yang bisa direkam itu semangatnya sih. Semangat Karena berkarya. lintas generasi kan. Lintas provinsi, lintas provinsi benar. Lintas agama, lintas agama, lintas suku, lintas jurusan, jurusan. Pokoknya ya lintas-lintas itulah yang akhirnya terciptalah si I Don't Know I Don't Care, emang karena semangat berkaryanya gitu. Cuman emang kalau ngomongin apa ya, sisi politisnya sih lebih ke ngomongin hati, ruang dan geografis di real time itu ya, di tempat yang terjadi kami proses rekamannya gitu. Jadi ada sisi ngomongin romantisme lah ya, romantisme kami, saya dan Dongker dan Mas JJ. Betul sekali. Situ. Yang lintasnya paling kelihatan nanti di covernya Mas, soalnya dikerjakan oleh Mas JJ dan Zikri, yang drummer kami yang hari ini nggak datang. Iya. Karena sedang persiapan nikah. Oke. Itu kalau covernya bisa dibilang bisa merangkum garis besar isi dalam album gitu. Bisa ya kayaknya. Ultraman namanya. Godzilla. Gitu. Sedang mau merusak kota. Bisa. Kami baru berpikir ketika ditanya sih Mas, sejujurnya. Tapi kami lebih punya kebebasan bereksplorasi karena ketemunya Mas JJ mungkin ya. Mas JJ kayak gak punya aturan juga sih, maksudnya dalam artian kalau mau bikin apapun kami kayak gak ada batas atau gak ada apa kan. Jadi akhirnya yang di aspek yang cukup melandasi kekaryaan kami kebebasannya aja. Soalnya kami nggak pernah ada konfrontasi atau intrik gitu. Mas JJ mau bikin apa, kami akhirnya kami mau bikin apa sama Mas JJ juga dipersilahkan. Jadi banyak kebebasan yang kami kira sulit didapat kalau berkolaborasi dengan orang lain mungkin. Dengan Tulus misalnya. Dengan Tulus. Melepaskan diri dari beban makna ya. Betul sekali. Nggak pernah mikirin makna tirani lagi. Arti gitu. Enggak lah. Kalau ada juga misalnya saja pasti ngarang-ngarang gitu. Betul. Ya kalau nggak ada bilang aja nggak ada. Dalam album ini sebenarnya awalnya itu berangkat dari apa gitu menuliskan lagu-lagu itu Mas? Kegelisahan apa gitu yang muncul baik di individu maupun secara barengan gitu, yang akhirnya jadi album dalam bentuk seperti itu? Dia nulis lagu merusak kesenangan tuh judulnya tuh. Oh iya. Si dong. Ada nama ya. Karena katanya di kampus dia tuh ada beberapa teman-teman mainin lagu saya gitu. Terus-terusan tapi. Terus di kampus ya? Di kampus mereka. Terus dia merasa cukup sudah. Saatnya kami bikin lagu. Dia ingin jadi jadi antitesis ya. Semacam itu gitu. Awal dari mereka buat itu, terus main ke rumah ya.
main ke rumah, kita ngobrol-ngobrol. Tapi ngobrol juga nggak yang tentang negara gitu misalnya. Enggak, ya tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis gitu, lebih ke ini aja, kayak ketemu temen sepulang kantor gitu, ngobrol, ngopi, ngerokok gitu. Awalnya sih kalau yang saya ingat ya dari itu, mereka di situ main ke rumah saya. Kami ada manggung berdua, kolaps di Bandung di sebuah festival. Diajak, nah berkembang lah dari situ gitu. Karena apa? Kayak cuma kalau kolaborasi aja terlalu ini ya, terlalu mudah. Kita cari yang sulit sih. Cari yang. Oke. Tapi Mas JJ waktu ketika mendengar merusak kesenangan itu gimana perasaan? I don't care. Tapi sebelumnya udah pernah denger itu atau? Saya dengar kelakuan mereka di sosial media viral. Kelakuannya ya. Saya dengar dari itu, terus baru ngulik lagu-lagunya, saya ngeliat video klipnya. Terus saya dikasih kaset, saya ngeliat vinilnya, saya ngulik lah dari situ gitu. Kalau yang untuk kolaborasi ini yang ngajak siapa gitu? Kalau awalnya gara-gara festival yang Mas Jiji bilang tahu-tahu fest. Jadi dari mereka tuh ngontak Dongker kan. Terus menawarkan untuk kolaborasi, itu saya bilang kalau bisa sama Mas Jiji. Ternyata Mas Jiji berkenan lah dengan izin dari Bu Haji, istrinya Mas Jiji. Terus akhirnya kami berkunjung. Dibukanya dari situ sih Mas, obrolannya Mas. Ternyata waktu ketemu konsletnya sama-sama, maksudnya sama-sama ketemu ternyata. Karena seni rupa sih Mas kebanyakan. Kan sama-sama seni rupa gitu Mas. Dan secara bisa dibilang antara Jason Ranti dan Dongker ini kan punya kesamaan ya dalam lirik-liriknya gitu. Ada beberapa banyak yang mengangkat isu sosial yang ada saat ini gitu, yang sedang berjalan gitu. Ini berpengaruh nggak dalam kolaborasi ini? Cukup membantu nggak dengan kesamaan itu? Gitu? Membantu tapi nggak secara langsung nih Mas Jiji. Karena akhirnya unsur politik atau yang nyentil banget tuh di album ini minim sih. Minim dibanding karya sebelumnya. Itu menulis seperti itu sudah saya delegasikan ke Hindia. Bener juga. Ini bener sih. Saya kasih dia tolong tulis. Itu saya mau nulis yang lain. Tapi secara ini kita nggak boleh serius soalnya. Nggak boleh. Tapi secara musikal gitu Mas, untuk nyatuinnya gimana? Kan Dongker dengan format band dan JJ lama bermain dengan apa ya, akustik dan gitar kopong gitu. Cara untuk dalam album itu seperti apa gitu untuk nyatuinnya? Dibalik Mas jadinya Mas. Mas JJ pakai gitar listrik, Arno pakai gitar akustik, gitar kopong. Karena udah sadar udah semangat dan sadar masing-masing maunya apa. Ya ini otomatis aja menyesuaiin. Saya pengen main gitar kopong karena elektrik mulu. Mas J pengen eksplor sound gitar elektrik. Dan Mas J akhirnya loncat-loncat di panggung. Kan biasanya kan duduk. Backflip ya waktu itu ya. Oh bener ini kickflip. Apa sih? Ollie 360 di panggung. Kita nggak pernah lihat itu ya. Bener. Itu lucu. Tiba-tiba itu kaget saya juga Mas. Tiba-tiba koprol. Kalau soal lirik, daripada dibilang punya kesamaan, emang kami terinspirasi Mas JJ kan, karena emang ngedengerin Mas JJ dari lama. Jadi waktu sebelum bikin Dongker pun udah terpapar karya-karya Mas JJ banyak kan. Jadi akhirnya secara nggak langsung pun dan secara sadar banyak hal yang diambil dari karya Mas JJ untuk bikin karya kami di Dongker. Jadi daripada dibilang kesamaan, menurut saya lebih tepat kami terinspirasi Mas JJ sebenarnya kalau secara lirik. Terus kebetulan ternyata karena gaya sebelumnya sudah didelegasikan ke Baskara tadi, jadi kami mencari gaya yang lain. Ya, betul. Ya tapi bukan proses ya ini, dengan dibalik itu tadi kayak Mas JJ yang main gitar elektrik dan Mas Arnor yang main gitar kopong itu kayak ada jadi tantangan tersendiri nggak buat kalian? Gua jadi kesenangan. Itu cuma beda bentuk Mas. Cuman jadi kesenangan. Kalau Mas JJ sendiri gimana? Kan sebelumnya kan apa ya, ngeband gitu dan pakai gitar
elektrik gitu. Nah, ketika tadi dikatakan ngulik-ngulik soal efek di gitar gitu, gimana Mas? Apanya? Prosesnya gitu. Oh, menyenangkan sekali. Jadi efeknya banyak banget Mas, lebih banyak dari kami. Ya, itu kan saya kan main nilon akustik sendiri di luar ada waktu itu saya juga suka, ya saya ada ketertarikan di gitar yang lain lah ya. Iya. Ya jadi di rumah ya main gitar listrik pakai looper, saya main dengan diri saya sendiri gitu, dan itu bisa tersalurkan ketika bertemu Dongker. Main terus gue main gitar listrik aja gitu sama Delpi, Arno yang gonjrengan, Zikri yang main drum, Tandra main bass gitu. Bahkan waktu rekaman tuh Mas JJ punya punya ketertarikan untuk mencoba satu efek spesifik kan. Akhirnya kita nyari apa ya waktu itu Mas? Reverb apa ya? Holy Grail atau apa sih? Oh, saya ke toko musik second lah. Saya beli ada reverb namanya. Nggak punya dia dijual sama dia zaman dulu. Jadi aku jual ke orang, sama orang dijual lagi, dibeli Mas JJ, muter aja. Pas balik, loh kok ini punya dia. Masih hafal ya? Masih hafal. Nah, untuk 2 single awal Mas, Salah Display dan Aku Bosan gitu Mas. Ini kan dirilis duluan gitu, nyenggol juga karya Jim Supangkat kayak gitu Mas. Soal Aku Bosan bahas soal rutinitas gitu ya. Video klipnya yang ada itu terlihat konsepnya, dalam secara full bakal ada konsepnya juga atau enggak? Kalau secara keseluruhan mungkin bisa dibilang nggak ada ya Mas. Nggak ada. Ngalir soalnya. Nggak ada. Ya. Dan kebanyakan datang karena ketertarikan teman-teman terhadap karya kami. Kayak kalau ngomongin visual kayak Salah Display kan itu jadi karya pertama Kevin Salman. Dia sutradaranya dan dia adalah fotografer in-house kami kan. Terus dia pengen bikin karya video klip dan itu karya pertama dia, dan kami juga pengen support aja lah. Kalau yang kedua kawan lama Mas JJ, Alan Subakir namanya. Dan dia lama menghilang lah ke planet lain, kembali akhirnya Mas JJ juga membuka diri lah ya Mas. Terus akhirnya terjadilah video klip itu juga. Yang Aku Bosan. Aku bosan. Nah, sebelumnya kan kayak Salah Display itu udah ada pamerannya, ada pameran gitu ya Mas, di Selasar Sunario. Nah, itu untuk pameran itu sebenarnya lebih ke menunjukkan bahwa ini bakal album atau di single Salah Display itu doang? Menunjukkan bahwa kami multi talenta, banyak modal. Amin. Lintas disiplin dengan jaringan. Apa tadi? Iya, yang di pameran itu bagian dari ini promosi album atau sebenarnya menunjukkan Salah Display itu doang? Oh, gitu. itu jalannya dibuka oleh yang di atas. Dia submit, disuruh Arno. Diterima gitu, terus bingung. Kok diterima? Gitu. Iya, terus dia kan enggak. Terus ya akhirnya dari situ ngobrol-ngobrol, itu karya yang tadi dari lagu jadi berkembang lah. Jadi instalasi 3D. Jadi instalasi. Dan instalasinya juga ngambil dari karya lama Pak Jim Supangkat kan. Cuma dirubah-rubah. Ken Dedes judulnya. Ken Dedes. Itu alasan ngambil itu Ken Dedes dari Jim Supangkat atau? Itu ikonik karya dia. Betul. Dan nggak ada di Indonesia Mas, adanya di Singapura. Iya. Yang di Indonesia malah adanya punya kami. Kita betul. KW Super ya. KW Super. Ya, tapi kepikiran kayak ngambil kayak kita ngambil karya Jim Supangkat nih untuk Salah Display itu dari awalnya apa? Dari Zikri sih, drummer. Kan karena keterima terus belum ada ide visualnya kan. Iya. Ada lagu, ada rencana apa, dimasukin aja kan. Setelah keterima bingung mau majang apa, terus minta tolong Zikri aja, terus Zikri mengidekan ngereapropriasi karya Pak Jim yang paling ikonik. Tapi dirubah. Kalau yang asli kan pakai jeans ketat terus kelihatan bulu halusnya itu Mas. Iya. Pubic hair. Iya, berpikir. Tapi yang ini dibikin versi lebih sopan sih. Lebih sopan. Lebih Gen Z, pakai gombrang. Ya. Ini untuk sisa lagu dalam album I Don't Care ini bakal dibikinin video klip lagi atau enggak, biar kayak para penggemarnya aja yang bikin after effect bajakan gitu? ada
ada satu lagi sih, satu track yang pasti. Betul, satu. Cuman rencana sih ada beberapa, cuma masih rencana lah, beberapa yang mau divisualisasikan gitu sebagai musik video atau musik lirik atau live session gitu. Ada sih rencana. Cuman nggak yang per track, nggak tahu sih. Ya nunggu ngalir aja lah. Seperti apa? Cintaku padamu. betul. Belum ini sih, Belum ada yang pasti satu aja sih Mas. Jadi ada track favorit kami lah. Judulnya Disarankan di Bandung. Kami pengen nge-treatment itu lebih spesial. Sisanya mengalir seperti kata Arno. Itu kan sebelumnya kalau Dongker ya, sebelumnya kan ada lagu yang apa ya, bisa dikatakan antonim dari itu, Disarankan di Bandung. Oh, terlalu bodoh untuk Bandung. Ada kami lagunya terlalu bodoh untuk Bandung. Di album sebelumnya. bodoh untuk Bandung. Itu album. Apakah itu berkaitan dengan itu atau tidak ada kaitan langsung? Sebenarnya ya satu konteks tapi beda Satu konten. Iya, satu konteks tapi beda konten. Kontennya ya beda, cuman ya sama ngomongin romantisme dan kemarahan. Iya. Tapi idenya kalau yang Disarankan di Bandung awalnya malah dari Mas JJ. Dan aku rasa Mas JJ nggak tahu lagu kami yang itu. Iya, Mas. Enggak. Nggak tahu. Iya. Tapi kalau yang lagu itu kan kami cuma ngomongin ini Mas, apa? Terlalu bodoh untuk Bandung tuh aku nyebut ini Mas Asmujo. Jadi liriknya tuh Asmujo berkata, tak ada yang murni. Oh. Iya, karena waktu itu sebel sama orang-orang yang merasa dirinya tuh murni Mas. Aku yang paling baru nih, aku yang paling pionir, padahal kan sudah tidak ada. paling orisinil? Avant-garde. Padahal Pak Asmujo udah pernah bilang gitu, jadi dijadiin lagu aja. Gitu. Tidak ada yang murni. Terus kalau Disarankan di Bandung. Kalau yang Disarankan di Bandung? Idenya dari Mas JJ lebih ke ngeromantisasi pengalaman kami di Ganesha sih Mas. Jadi ada bait tengahnya tuh di Bandung di Ganesha. Waktu-waktu merintis di Bandung di Ganesha, rasa kita dibaptis. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi ngomongin romantisme di sana. Karena kebetulan ternyata punya kesamaan, punya pengalaman yang sama terkait tempat tersebut lah. Ruangnya. Iya. Konteksnya sama ya. Baiklah Sobat Tempo, menarik sekali obrolannya. Kita lanjutkan ngobrol inspirasi musik talk setelah jeda berikut. Cantik itu bukan tentang kesempurnaan, bukan pula tentang memenuhi standar. Cantika.com hadir memenuhi kebutuhan perempuan atas berbagai peran yang dijalani. Cantika.com, milik setiap perempuan. Kembali lagi bersama saya Bagus Pribadi dan saat ini masih ditemani musisi-musisi hebat Dongker dan Jason Ranti dalam album kolaborasi mereka dengan tajuk I Don't Know and I Don't Care yang rencananya akan rilis di Agustus ini ya? Ya, tanggal 22. Yes. Pertanyaan selanjutnya untuk Dongker, bisa dikatakan kalau album Cerius Necis itu bisa gayanya dan formulanya itu bisa dibilang berawal dari Bertaruh Pada Api ya, karena itu yang rilis duluan gitu. Lagu-lagu di Cerius Necis itu sama apanya formulanya. Nah, di I Don't Know and I Don't Care ini apakah nanti bakal mengikuti Salah Display dan Aku Bosan ini atau gimana? Ya mirip-mirip sih kalau dibilang bukan mirip Cerius Necis kan? Mirip bukan, Salah Display iya. Aku Bosan. Iya, miripnya prosesnya mirip sih, tapi mungkin secara bentuk nggak terlalu mirip. Tapi yang jelas Arno pakai gitar akustik semua, iya. Mas JJ Balik pakai tadi. elektrik semua. Nah, kalau untuk Mas JJ sendiri gitu, dengan album ini ada diskusi di antaranya gitu. Ada kesulitan nggak dengan proses diskusi itu? Kayak misalnya untuk mengambil keputusan gitu, baik secara musikalitas ataupun lirik. Enggak. Mereka pikiran terbuka. Terus secara alamiah kayak nyambung deh.
Misalnya sederhana gini, saya nulis bait pertama, Delphi nulis bait kedua. Misalnya gitu. Misalnya saya suka. Saya nggak ada masalah. Nggak ada itu yang kemarin kita bahas ya, nggak ada apa ya perbedaan artis yang tajam gitu, nggak ada. Yang atau sangat mendasar gitu yang bikin kita nggak bisa nyatu, nggak ada. Malah kami ketolong sama Mas JJ karena ini Mas, mungkin karena kami sangat lekat dengan community hardcore dan punk kan. Iya. Jadi Mas JJ menawarkan kami untuk lepas dari tirani tersebut. Gimana tuh menawarkannya? Kamu mau nggak Dongker? Saya lepaskan dari tirani musik punk. Mau? Ya udah kita jalan. Dibaptis tuh. Iya. Secara bentuk cukup berbeda sih dari lagu-lagu kami sebelumnya yang meledak-ledak, cepat dan lain-lain. Waktu kami di Lumajang kemarin Mas, kan aku kalau di Medan baru cukup Medannya di lingkungan baru untuk bermain tuh kadang sering nervous Mas. Iya. Nah, itu pertama kali Dongker manggung, terus orang-orangnya duduk. Gara-gara format lagunya sama Mas JJ. Itu buat saya karena pertama kali jadi saya istilahnya? Overthinking. Ini bagus atau enggak ya? Ya tapi kata Mas JJ, males atau enggak? Tapi karena Mas JJ tadi menawarkan melepaskan tirani tadi, jadi sebenarnya ini hal yang bagus. Hal yang biasa. Lepaskan tirani hardcore punk itu. Itu perumpamaan aja sih Mas. Saya aja pertama kali Mas dalam seumur hidup rekaman tuh nada vokal saya rendah banget. Bener. Baru kemarin tuh. Yang lagu Aku Bosan itu. Biasanya kan kami teriak-teriak agak tinggi kan. Dia rendah banget. Kalau live tuh juga belum biasa tuh, kayak mana suaranya. Kurang gede monitor. Nah ini kan apa yang dirasakan Dongker gitu. Oh ternyata main kayak gini itu mereka punya perasaannya masing-masing. Nah Mas JJ sendiri gimana setelah lama main solo gitu, kemudian dengan format band gitu, apa yang dirasakan gitu? Senang sekali. Kemarin di Gresik monitornya jatuh Mas. Iya. Orang monitor jatuh. Kan tadi backflip, tailwhip, kickflip di panggung itu responnya kayak. Apa mau dicolong ya monitor atau jatuh? Iya jatuh dilempar orang. Tapi itu Mas bagus ya menyenangkan karena saya punya wadah untuk mengeksplor apa yang tidak bisa saya lakukan ketika saya bermain solo sendirian gitu kan. Dengan gitar spesifik itu lawan itu saya pindah gitar. Lebih menyenangkan. Secara teknik nyanyi ada yang berbeda juga nggak? Secara apa? Teknik? Iya teknik nyanyi kayak Aranor misalnya. Main gitar ya? Enggak untuk nyanyi. Beda. Iya. Jelas beda. Jelas beda. Cara ya itu gitar yang berbeda. Iya. Nyentuhnya mesti beda. Gitu. Nyanyi juga ya beda ya. Karena kan kalau mereka kan ngebut, kenceng, teriak-teriak, ya kan? Ya mungkin ada beberapa yang kayak gitu. Ada beberapa yang udah kita kayak Nadine saja. Gitu. Bisa. Terus kebetulan di prosesnya kami ketolong ini Mas. Mas JJ kan cukup jarang bisa cocok sama orang ya Mas mungkin. Iya, Terus ternyata dia cocok sama teman kami namanya Raja Mahardika Mas. Iya. Raja Mahardika ini spesial ini dia. Karena dia jadi sound engineer sama operator. Waktu rekaman dan ternyata Mas JJ bisa mentransfer pikirannya tanpa harus berkata banyak ternyata katanya. Iya ternyata dia nggak butuh satu bait, dia butuh satu kalimat dari saya dia paham gitu. Jadi ketolong sama Raja waktu proses rekaman. Iya Raja. Itu proses rekaman dari awal sampai akhir berapa lama itu? Cepet. Seminggu kalau rekaman mah ya? Seminggu. Bikin lagunya aja yang lama Mas, soalnya kan terpisah jarak. Lintas provinsi. Ruang dan waktu. Tektokannya seperti apa? Wah, Mas JJ nggak punya HP Mas, pakai telepati sih. Rada sulit ya. Saya lulusan ilmu dukun. Iya, ilmu dukun. Saya nggak ada HP, jadi mereka ini ngontak sama kalau nggak Mas Loyang itu manajer saya sama istri saya. Bagus. Terus main ke rumahnya Mas JJ. Main ke rumah gitu. Dongker memandang Jason Ranti itu seperti apa sih untuk saat di ekosistem musik saat ini? Mau ngomong dulu. Mas J sih apa ya? Ya itu tadi puitis, politis, dan komedi sih kalau saya mah ya. Saya mandang itu. Kalau Alvin apa? Kalau nggak dari awal saya dengar Mas JJ tuh kan saya juga
beberapa gak banyak tapi cukup mendengarkan hip hop kan. Kataku Mas JJ tuh rapper yang salah tempat jadi musisi folk sih. Soalnya gak tau, saya dari awal bilang ke Mas JJ tuh kayaknya kalau Mas JJ jadi rapper berbakat banget deh. Aku selalu mikir gitu soalnya liriknya tuh di luar nalar sih Mas menurut saya. Karena banyak Mas JJ pandai untuk menyisipkan nama-nama orang, terus bisa ngasih konteks gitu. Itu yang membuat saya iri dan terinspirasi lah. Saya pengen banget punya karya yang seperti itu. Tapi kan namanya seniman kan gak mungkin sama dengan orang lain kan. Kalau kata Mas JJ punya bahasa ungkap sendiri lah. Jadi saya melihat Mas JJ sebagai apa ya, rapper yang jadi musisi folk. Rapper yang jadi musisi folk. Rapper dengan instrumen folk. Iya benar. Kalau Mas JJ sendiri ngelihat Dongkat, surya. Mereka segerombolan bocah bermasalah ya. Dari lahir bermasalah itu. Tapi pikiran terbuka. Sadar manajerial. Itu yang bagus. Mereka punya tim yang besar. Ngurusin banyak orang gitu. Itu pinter. Apa ya? Sama kayak punya ini deh, punya apa kalau ngeband tuh mereka seperti punya visi atau punya timeline. Oke, tahun depan kita ngapain. Mereka tidak hanya tahu berkarya doang, tapi setelah karya itu jadi terus mau ngapain, mau gimana, nah tahu tuh Del Piano gitu-gitu and the gang, mereka tahu tuh mau apa. Mungkin pakar strategi kali. Pakar strategi. Amin. Dalam penggarapan di lirik-lirik di album I Don't Know and I Don't Care ini seperti apa gitu? Lebih banyak pakai yang mana atau prosesnya gimana? Imbang kali ya Mas J? Berimbang. Imbang sih. Karena kan nulisnya gitu tuh. Selang-seling tuh. Ada yang saya kirim WA ke Delvi gitu. Nanti ditambahin sama dia. Ada yang nulis bareng. Betul. Gitu. Yang nyebut nama orang pun cuma satu lagu Mas. Di lagu Judul Kabur Dari Rumah. Tapi orangnya banyak yang disebutin. Cita-Citata, Agnes Monica, Sembilan Naga, Betaria Sonata. Iya, Betaria Sonata. Di lagu itu yang nyebut nama orang. Sisanya cukup tadi mungkin kayak kata Mas Bagus, dibalut dengan banyak hal. Sisanya. Berarti itu warna itu masih kerasa ya di I Don't Know. Tapi kalau yang buat kami yang pengalaman baru ada lagu ini, Tang Ting Tung. Tang Ting Tung tuh buat kami pengalaman baru soalnya nge-sampling Mas. Vokalnya dia edit gitu. Beneran kayak rapper Mas Jiji tuh. Serius. Nah itu kan kalau saya lihat ya ada versi akustiknya gitu ya. Oh ini tafsir gitar tunggalnya. Iya, tafsir gitar tunggal yang itu Tang Ting Tung. Nah itu apa alasannya bikin kayak gitu? Nah itu karena saya bisa diperbolehkan main gitar listrik dan ada kan rekaman di studio mereka di perdana di studio mereka rekaman, jadi nggak terbatas waktu gitu, kita mesti bayar shift apa gitu, nggak terjadi karena ada waktu saya bisa nyobain main itu gitar sama ada Stormbox apa gitu. Itu yang efek rusak apa ya? Reverb. Konservasi. Oh, efeknya rusak. Tapi enak. Bingung kan tuh gimana? Kok rusak tapi iya efeknya rusak tapi enak gitu, bisa dipakai akhirnya direkam gitu. Nah itu susah untuk dibawa ulang lagi karena gimana cara produksi suara yang kayak gitu lagi. Efeknya udah nggak tahu kemana atau gimana rusak. Tapi itu karena ada saya dikasih ruang buat bebas explore gitar listrik dan ampli dan segala hal gitu. Kayak gitu makanya bisa tercipta itu. Kalau yang Tang Ting Tung mah di rumah Mas J. Jadi lagi jamming gitu. Emang kayak lagi nongkrong sambil main gitar sambil ngobrol terus kayak coba itu chord kayak ya gitu. Makanya jadi kayak apa tuh syahdu ya. Syahdu. Vokalnya dibuat setelahnya Mas, jadi nge-sampling. Aku masukin lagu ini Sapardi. Tapi aku ngambil dari lagunya Mas JJ, aku sampling, aku masukin. Terus bikin vokal baru, di sampling lagi yang gitu-gitulah. Jadi itu isinya sampling gitu.
Kalau yang lagu itu saja sih. Ada yang Iya. backingnya kan? Ada backingnya si vokalis Sandwich. Avi. Safi. Saya vokalnya diedit lagi gitu. Iya. Iya. Mencoba hal-hal baru gitu sih. Ya. Berarti kalau yang bisa dibilang yang bisa di tag itu yang backingnya tadi. Iya, kalau yang vokalnya. Nah, kalau untuk album ini itu secara garis besar itu apa yang kalian capture gitu? Secara sosial maupun secara personal. Kalau secara banyaknya secara personal kayaknya. Personal yang kalau yang sekarang mah. Romantisme kami terhadap hal sekitar aja kan. Iya. Hal keseharian aja sekitar. Kalau yang ini. Karena kami sama Mas JJ kan bisa belum ada setahun kami kenal Mas sebenarnya. Oktober 2024. Ini sekarang kan masih bulan Agustus. Ya. Masih 10 bulan kenal Mas JJ. Secara individu masing-masing baik Dongker maupun Jason Ranti itu saat ini itu isu atau kejadian apa sih yang menurut kalian gatel nih pengen gua sentil gitu. Kita kan nggak bisa ngerespon semua. Bener. Mesti milih ya. Iya. Sulit ya. Itu satu. Kedua juga ya mungkin saya pernah ngelakuin hal itu sebelumnya gitu ya. Sekarang ada ranah-ranah atau ruang-ruang yang mungkin pengen saya sentuh juga atau saya tuju gitu yang belum pernah saya lakukan gitu. Mungkin seperti itu kalau saya. Iya. Kalau mereka Delpi Arno, monggo saya nggak tahu. Oke. Kalau buat saya pribadi yang pengen saya sentil tuh bukan isu sosial politik pastilah mungkin tertangkap di alam bawah sadar kami kan karena tiap hari terpapar kan dan merasakan secara langsung hal-hal yang mengganggu lah. Tapi di album ini mah yang kesadaran yang saya tanamkan tuh kesadaran artistiknya gitu Mas, eksplorasi artistiknya karena ini buat kami tuh kesempatan emas gitu akhirnya bertemu dengan Mas JJ terus membuka kesempatan untuk melakukan proses kreatif yang belum pernah kami lakuin sebelumnya. Jadi aku lebih fokus gimana mengembangkan proses artistik kami. Karena ini pertama kali kami bikin album kolaborasi dengan Mas JJ. Terus yang kedua pertama kali kami Banyak pertama kalinya di studio Dongker. Ini pertama kali kami rekaman perdana. sendiri Mas. Pertama kali rekaman perdana. Terus kami pertama kali bikin lagu yang formatnya tuh nggak dongker gitu maksudnya. Pameran. Terus pertama kali pameran. Ya, banyak eksplorasi artistik yang benar-benar pertama kali buat kami di album ini dan pengen mencoba memaksimalkan hal tersebut. Kalau secara kondisi sosial politiknya mungkin nggak tercapture secara naratif lah, mungkin tercapture secara teknis mungkin. Jadi mungkin bisa diingat album ini dibikin tahun 2025 mungkin ya dan di tahun-tahun itu kami Di umur atau apapun gitulah dengan secara teknis kami bisa melakukan ini dengan kondisi tersebut mungkin lah nantinya. Sama emang semangatnya aja sih Mas kayak yang saya bilang di awal tadi. Karena emang ini berangkat dari ya semangat dari individual dan grup gitu. Terus di capture dan akhirnya kita punya nongkrong tapi lebih produktif aja sih, lebih berfaedah lah ya nongkrongnya, menghasilkan sesuatu yang entah jadi apa tanpa ekspektasi untuk pendengar ataupun untuk kaminya gitu ya. Ini hasil perkenalan kami bersama Mas J gitu. Kalau ngomongin lingkup ya lingkup sosialnya sih di situ sih kayak semangatnya. Cuman kalau gagasan yang terhadap politiknya atau hal lainnya emang kami tidak memposisikan untuk berpolitik di ranah industri musik misalnya itu enggak juga sih. Tapi secara nggak sadar mungkin ini cuy, ini kan album pertama kita yang bikin sendiri dan akhirnya jadi jauh lebih murah dari Tulis Najis kan. Mungkin karena ekonomi lagi bangsat-bangsatnya Mas. Itu luar biasa. Kami memilih yang paling murah. Murah banget. Ini murah banget ini. Murah banget. Dibanding produksi Cerwis 90s ya, mungkin Mas JJ juga sebelumnya lebih mahal mungkin ya? Murah, nggak karena tarif ya dari Donald Trump tuh. Ada gitu, kita nggak hubungan, nggak kita ekspor impor ke sana. Iya benar nggak ada. Nggak, iya pokoknya semua enak. Iya murah banget ini buat kami. Tapi ini proses take, recording itu mixing, mastering sendiri juga? Kalau mixing mastering ada beda orang. Mixing 8 lagu tuh Keraja yang tadi yang sound engineer. 1 lagu tuh sama Ari Aru. Terus masteringnya di US. Namanya Bill Henderson dia. Itu cuma ada 2 pihak luar lah selain internal gitu. Itu Ari Aru sama Bill Henderson. Sisanya yang Jen Artwork gitu kan Mas JJ sama Zikri. Yang layout juga masih aku sama tim. Ya semangat itunya sih tapi proper dan tahu posisinya mau dikemanain. Ini kalian dengan posisi kalian saat ini sebagai musisi dan dengan iklim politik di negara kita gitu, kalian apa nggak takut gitu bisa manggung gitu terus
diapain kayak gitu. Apalagi ini yang dari entitas yang berbeda malah satu nih tersentral, malah aturan lebih gampang nih nangkapnya nih. Enggak, kami dilindungi Allah. Iya. Setuju. Saya yakin itu. Itu secara nurani juga kayak nggak ada salah ya, apa sih? Saya nggak ngirim kepala babi, saya nggak ngapa-ngapain. Iya kan ya? Ya nggak menyakiti orang. Hidupnya normal-normal aja deh, wajar-wajar aja deh, dan nggak buat apa-apa ke siapa-siapa gitu. Betul. Nggak apa-ngapain. Iya. Lirik kamu juga nggak menyerang pihak manapun sih, satu pihak gitu enggak kayaknya. Enggak. Betul. Biasa aja. Kalau ada apa-apa juga ada ini ya, Allah SWT. Iya. Adalah kawan-kawan atau siapa mungkin lah, kalau emang kami di jalan yang benar didukung gitu. Tapi kan emang alangkah baiknya kalau kita punya sesuatu yang ingin diungkapkan, ya ungkapin aja lah dengan jujur. Kalau untuk ngomongin negara, cinta, ngomongin orang tua sendiri atau apa, bebas. Tapi Mas Jiji pernah diintervensi gitu Mas? Enggak. Tapi kita bisa pertanggungjawaban apa yang kita tulis apa yang bisa. kita... Bisa, wajib itu. Wajib bisa. Nah kalau misalnya aneh-anehnya nih kalian dipanggil polisi gitu untuk klarifikasi, misal entah baik karena aksi panggung atau nggak melulu soal konten lagu ya, misal apa gitu. Nah kalian bakal hadir nggak bawa gitar misalnya? Nyanyi. Ya. Kalau emang salah ya, maksudnya kami dituntut gitu ya intinya? Enggak, minta klarifikasi, minta lah ada. Oh, diajak nongkrong, tapi di kantor polisi, berani lah. Kalau nongkrong doang mah? Kalau nongkrong, maksudnya kayak ya kalau emang kami di jalur yang aman ya lakukan. Lakukan aja ya. Kalau suruh minta maaf, kan emang yang kami nggak salah. Gitu, iya. Sesuatunya yang merugikan, tapi kami tidak sadar, itu lagi sial aja. Nasib tidak menentukan. Kalau hanya klarifikasi nongkrong ke pihak manapun kayaknya kami nggak ada ketakutan sih sejauh ini, alhamdulillah. Kita anak polisi juga kadang suka main gitar ya di sel ya, ngibur-ngibur gitu ya. Iya. Tapi sejauh ini baik Jason Ranito Dongkar ada pengalaman gitu nggak? Kalau dipukul polisi pernah sih Mas? Nah iya kan misal Delvi gitu lagi apa ya? Waktu itu tapi bukan karena konten lirik atau apa, beneran salah pihak polisi yang ngamanin kan? Yang ngamanin. Saya stage dive, saya balik, dia kaget, mukul saya, tapi teman-teman polisi yang lain tuh menahan dia lah, menarik dia. Iya. Mungkin tapi dia udah kepalang maju, jadi tetap masih maju gitu. Lanjutin. Tapi setelah itu saling minta maaf, panitia juga minta maaf. Udah beres, cuma setelahnya temen-temen nggak tahu siapanya dari pihak polisinya tuh sempat ngejapri, akhirnya ya saling minta maaf di japri itu tadi. Akhirnya Bandeng Presto. Akhirnya ngirim Bandeng Presto Mas, ngirim bingkisan. Iya. Cuma sebatas itu sih, nggak sampai yang masalah berkepanjangan. Oke. Terakhir Mas, untuk Jason Ranti dan Dongker gitu, dalam album I Don't Know and I Don't Care ini apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat gitu, khususnya dan kepada Sobat Tempo? Kepada Sobat Tempo, kepada pesan kepada masyarakat, rajin menabung. Apa ya? Nah ini saya mulai ngarang nih. Terus terang kalau saya nggak ada. ajakan denger albumnya mungkin nggak perlu. Bukannya gimana, karena ini nggak ada yang wajib lah. Iya benar. Nggak ada saya, biasa aja. Kalau suka alhamdulillah, monggo. Kalau enggak juga normal aja. Kalau orang bodoh amat juga itu apalagi itu sangat normal. Nggak ada. Paling jangan ini aja, pesannya jangan durhaka sama orang tua, jangan kriminal Pak. Dan rajin menabung lah di hari ini ya, penting gitu. Dan berterima kasih juga sih Mas, soalnya kami rilis 2 lagu kemarin tuh ternyata tetap ada yang apresiasi kan. Jadi kami berterima kasih ke yang ngedengerin, yang ngangkat teman-teman media, yang ngangkat kami di media juga. Tuh kami berterima kasih ke pihak-pihak tersebut juga. Kalau ajakan untuk ini ya semoga dengan apresiasi tersebut makin banyak yang mendengarkan. Oke. Terima kasih kepada Bapak Roy Suryo yang tidak meragukan autentisitas album kami. Betul, Roy Suryo.
Menpora. Palsu ntar ya. Iya, ntar dianggap album palsu lagi. Kita buktinya gimana? Iya bener juga ya. Masternya di mana tuh? Nggak ada masternya. Bingung. Sama kalau ada kafe yang mau ngeplay lagu kita juga nggak apa-apa ya mas? Iya. Gak apa-apa, kita udah kaya. Kita udah kaya. Putar itu di semua kafe. Iya, udah kaya. Khusus album ini aja apa album masing-masing? Boleh, Boleh. bebas, masing-masing yang juga manapun. boleh, Kalau Mas Jiji? Bebas. Bebas juga. Permanen Bebas. kok kayaknya. Wah gila, kayaknya permanen. Kayaknya permanen, amin. Udah kaya, bener juga. Tapi kayaknya Oke, untuk closing statement masing-masing dari Dongker dan Jason Ranti. Apa nih kata-kata yang menurut kalian inspiratif? Karena kita kan saat ini di ngobrol inspirasi gitu. Nah, untuk Jason Ranti dulu. Kata-kata yang inspiratif. Anjir, apa ya? Saya pengen ngomong sesuatu tapi takut itu kayak kemarin kebablasan gitu. Kemarin. Takut dipotong di TikTok ya mas? Enggak apa-apa ya. Tapi jangan ngambil quote dari Instagram, Mas. Oh, enggak. Kata-kata yang apa ya? Kata-kata yang inspiratif. Enggak, anjir apaan ya? Enggak, aduh. Kata inspiratif, oke. Apa ya? Kok saya menjadi mikirin Rosuryo mulu ya? Kenapa ya? Jangan jambak kumisnya dia. Oke. Itu ya. Kumis. Jangan jambak kumisnya dia. Mas Ilpi. Kemarin Mas Jiji bilang apa? Mas Jiji waktu ngeliat gitar langsung rasa jodoh. Terus dia JJ-nya jadi Jason Ranti. Tapi sekarang ada JJ yang lain. Jedak-jeduk. Sound horek. Ya. Betul. saya ngutip aja kata-kata orang ya. Boleh. Jika hidup hanya sekedar hidup, kambing di hutan juga hidup. Jika hidup hanya sekedar makan, kecoa di WC juga makan. Nah itu aja. Oke, siap. Dari album I Don't Know I Don't Care bisa di-spill nggak sih? Apa itu? Satu lagu. Oh, mau main? Boleh? Boleh sih. Kalau ada gitar. Malam begitu panjang, ku lupa jalan pulang. Terus terang saja, aku kurang. Terus ingin ku memberkati Cipika Cipiki, Cita-Cita dan Betaria Sonata, Agnes Monica, Sembilan Naga, Alpha Omega. Aku tersasar lagi, astaga. Astaga. Cepat tinggalkan saja semua yang ada di kantor. Katakan lagi, ruangan ini begitu sulit dicerna. Bosan. Aku buka hari di gelapnya langit di atas negeriku kini. Menertawakan harap, resah, benci.
bersama. Hey, hey, menunggu pertemuan bersama kabar baik. Namun aku bosan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Jason Ranti dan Terima kasih Mas Bagus. dan Mas Dongker, Bagus, ya, terima kasih. Mas Arno dan Mas Delpi atas waktunya sudah hadir di ngobrol inspirasi Musik Talks. Semoga album I Don't Know and I Don't Care sukses besar dan didengar oleh pendengar-pendengar sebelumnya dari Jason Ranti maupun Dongker maupun pendengar-pendengar baru. Semoga Mas Bagus dan teman-teman gaji naik. Amin. Gila, amin. Bos lu tuh Gaji naik. Bosnya mana sih bosnya? Bos yang mana? Baik, Sobat Tempo jangan lupa follow akun Instagram @tempo.co serta kunjungi selalu website Tempo media di www.tempo.co. Selalu baca Tempo setiap harinya. Versi digitalnya bisa di-download di App Store dan atau Play Store Tempo Media untuk mencari informasi berita terupdate Tempo dalam satu klik. Bagi Sobat Tempo yang ingin bergabung menjadi pembaca cerdas dengan akses berita eksklusif Tempo, tersedia lebih dari 100 kategori berita dan arsip sejak tahun 1971, yaitu tahun sejak Tempo didirikan. Dapatkan kesempatan ini melalui link s.id/tempo+25. Akhir kata, saya Bagus pribadi beserta seluruh kerabat kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.